Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 9 Maret 2022, tepatnya di hari Rabu. Oke, nah lalu tanpa panjang lebar lagi, saya akan langsung membahas market dulu di awal. Dan sesuai predik ini ada divergence, saya remind ada divergence, bearish divergence, meskipun secara pergerakan masih bergerak dalam trend line-nya, uptrend line-nya. Dan notice dari saya ini divergence ya, karena stokastiknya bahkan udah mau menyentuh area overbought. Jadi penurunan udah cukup ekstrim, meskipun dia masih ketahan di atas range support yang cukup kuat, yaitu ada di sekitar 6720 sampai sekitar 6750. Nah, lalu yang jadi concern hari ini turunnya cukup signifikan, tapi ya dari sisi foreign kembali ya BRI BCA. Ini kita bedah satu-satu nih biar Anda juga punya pertimbangan. Nah, dari sisi foreign, kalau kita lihat dari foreign outflow, ini 2 hari BCA BRI ini habis digorok ya. Dalam 2 hari terakhir kita lihat total udah 1 triliun lepas dari 2 big bank dan 2 emiten dengan market cap terbesar saat ini. Jadi banking seperti yang saya bilang, setelah momentum yang nggak ada, dicicil buang. Dan ya, hari ini ASI, saya nggak tahu nih, saya belum dapat berita apa ya di ASI ya, saya nggak ngikutin. Tapi hari ini ada inflow, makanya market kita pun nggak turun di bawah 1%, karena dikerek ASI dan juga Telkom ya. Lalu tadi opening beberapa kayak MDKA, oke, MDKA, Antam ya, Inco juga pagi-pagi itu kan naik semua. Itu dikerek sama sektor properti yang ternyata berotasi hari ini ya. Meskipun saya pribadi nggak beli properti sih ya di blue chip ya, tapi overall tidak ada foreign net sell, jadi masih foreign net buy. Tapi yang satu hal yang pasti, ini udah terjadi aksi distribusi. Nah, ini yang harus kita antisipasi, karena suka nggak suka kalau mau kita perhatikan yang koreksi, yang ARB itu banyak ABM, MBRMS ini kita kenal semua, Depo Harum ya, Bola, BWPT, MTEK, Indi, ADMR, Agi. Nah, dari 20 ini aja emiten besar semua ya. Trim, Asa, Palem, GZCO, Tefas, CPRO, Medco, dan lain-lain sebagainya lah. Pokoknya banyak emiten yang akhirnya kena shutdown. Nah, ini yang harus kita antisipasi gitu ya, karena memang bursa luar ini mencekam. So, untuk besok I don't know ya, saya pribadi masih agak pesimis untuk outlook besok, tapi ini semua tergantung nanti harga komoditi dan juga perkembangan bursa luar ya. Kalau perkembangan bursa luar bergeraknya agak sedikit stabil dan positif, mungkin bisa technical rebound. Untuk emiten-emiten komoditi, karena balik lagi kita negara komoditas dan market kita kedukung sama komoditi. So, saya rasa entah itu gold, oil, nickel, coal, ini kan lagi rotasi ya, gold dan nickel yang lagi on. CPO, oil, dan coal lagi di bottom, ibaratnya lagi correction ya, mungkin bisa rotate lagi. Jadi tinggal Anda pinter-pinter atur posisi aja. Tapi di luar itu emiten-emiten yang nggak ada momen, saya rasa masih cukup berat ya. Ini hal yang harus kita antisipasi. Nah, lalu nextnya untuk perdagangan hari ini kita punya trade dan kita ada cut loss 1, yaitu adalah ESA ya. ESA kita kena ARB juga. Lalu profit pertama ini ada nickel ya, kita rekom di jam 9.02. Jadi benar-benar baru pas opening ya. NICL Anda bisa cek sendiri, 9.02 itu di sini ya. Kita beli 8689, 89 itu di sini. Nah, jadi kita masih bisa beli sampai 9.08. Jadi ada waktu sekitar 6 menit, 5 sampai 6 menit untuk beli. Dan ya mostly semua dapat. Oke, lalu nextnya ada BKDP ya. BKDP ini gorengan properti gitu ya. Ini ada sentimen kalau lepas dari Tato X biasanya terbang tinggi. Pemantauan khusus ya, BKDP cicil buy bla 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 bla, rekom di 10.38 ya. Hari ini closingannya juga bagus ya BKDP, 10.38. 10.38 tuh pas di sini.
Tapi dalam waktu sekejap, karena banyak yang HK gitu ya, karena banyak HK langsung naik. Tapi ya bagi yang antri itu dapat di 105. Cuma memang dapatnya nggak banyak. Ya dapatnya nggak banyak, dapat di 105 karena dia sideways nih. Baru sesi 2 digoreng. Gitu ya. Jadi ini untuk BKDP gorengan properti. Kita nggak main SMR etc. Kita main gorengan. Lalu satu lagi MPMX, ini swing dari 16 Februari, which is sudah hampir ya 3 minggu 4 minggu, dan akhirnya terbang ya, mencapai tadi tertingginya 1100, itu capai TP1 kita ya, capai TP1 kita di 1080 gitu ya. Jadi dari rata-rata dapat di 970 karena dulu sempat di bawah 1000, lama banget di bawah 1000. Jadi kita udah sempat akum banyak di sini dan ya lumayan, 970 ke 1080 itu 10% lebih. Gitu ya. Jadi 3 berbanding 1 di hari ini. Oke. Lalu juga di mobile apps kita punya watchlist ya, beberapa juga ada yang menarik banget kayak DKFT terbang berapa kali kita copet, Antam, RBMS juga beberapa kali dicopet, enak banget gitu ya. Dan ya buat yang mau download silakan. Ya lalu buat yang mau join ke VVIP silakan. Siapa tahu teman-teman butuh bimbingan yang serius. Dan mungkin simpelnya saya mau informasi aja. Ya simpelnya saya mau informasi aja bahwa kita ada satu fasilitas lagi, yaitu meeting dengan emiten. Jadi ini adalah salah satu fasilitas yang luar biasa banget, hanya khusus untuk teman-teman di VVIP. Jadi hari Jumat ini kita akan melakukan meeting dengan emiten. Kita akan ketemu perusahaan gitu ya. Kita akan ketemu dengan perusahaan dan kita akan dijelaskan oleh perusahaan tentang prospeknya, tentang apa yang terjadi saat ini, dampak perang tentunya yang bisa mempengaruhi kinerja perusahaan. Jadi kita benar-benar entah itu sebagai seorang investor atau trader, kita bisa dapat informasi yang mungkin kita nggak bisa dapat di luar. Kayak gitu ya. Dan soon kita udah menyelenggarakan pertama kali, dan nextnya kita akan undang lagi emiten-emiten yang lain. Nah jadi buat yang mau silakan. Karena dengan fasilitas 200.000 Anda dapat mobile apps, Anda dapat rekomendasi IPO, rekomendasi waran juga ya, project waran, dapat meeting dengan emiten juga dan lain-lain sebagainya. Jadi worth it banget kalau yang mau coba. Silakan join ke grup free kami, linknya ada di description, lalu japri ke staff silent. Oke, lalu ini win rate kita di bulan Februari. Ya, lalu nextnya kita akan langsung ke pembahasan requestan. Oke, yang pertama adalah truck. Wah, ini gorengan ya. Tadi gorengan beberapa kali sudah digerakin karena marketnya bener-bener worse banget. Jadi banyak banget emiten yang cukup digerakkan, kayak tadi Becip, kalau kemarin itu ada CBMF, tadi ada MDLN ya, ini emiten-emiten properti ya, MDLN dan lain sebagainya nih lagi digoreng. Dan untuk truck sendiri secara teknikal ya, di luar kita tahu emiten ini digoreng ya, bahwa 200 ini masih menjadi angka krusial ya. 200 sampai 206 ini angka krusial yang harus kita jaga. Ini nggak boleh jebol karena ini di Bollinger Tengah. Kalau ini jebol dia akan main di Bollinger Bawah, which is itu udah kurang bagus ya. Ini masih kunci di sini. Nah ini tinggal kita lihat broker sahamnya aja ya. Kalau di pom-pom bisa terbang tinggi, kalau nggak di pom-pom besok kempes lagi gitu ya. Jadi ini cuman main copet aja sih, digoreng beberapa persen nanti dibanting. Kecuali memang mau serius digoreng itu baru bisa breakout. Kalau enggak berat ya. Lalu next Antam, baik itu Antam, Nikel, seperti yang saya bilang ya, jangan over FOMO ya, jangan over FOMO. Balik lagi, yang beli pucuk agak berat ya. Kayak misalnya contoh, saya beli Indiom di 3100, sekarang turun 2740 ya, 3100 2740, maka turun sekitar 11%. Gara-gara kita tidak disiplin aja, atau kita FOMO banget, kita jadi rugi hampir 10% loh. Padahal emitennya lagi on. Nah seperti yang saya bilang, ini merupakan kesempatan emitennya correction. Nah tinggal kita atur-atur aja nih area belinya gimana. Apakah bisa mungkin ARB sekali 2 kali lagi, let's say misalnya contoh ya, untuk tutup gap. Nah kita bisa ambil di saat-saat seperti itu. Nah lalu untuk Antam, dia gap up. Sebenarnya kalau kita lihat entah itu Antam atau Inco ya, ini dia tutup gap sih ya. Bagusnya dia tutup gap, tapi candlenya sebenarnya candle yang kurang bagus ya. Kalau kita pure technical, ini candlenya kurang bagus. Tapi karena kita tahu momentum dari nikel lagi gila, bahkan
Tadi ada keluar berita ya pecah harga nikel tembus 100.000 US dollar, which is itu udah naik hampir 100%. Ya ini di 8 Maret 1345 gitu ya. Jadi apa namanya, saya rasa mungkin masih bisa gerak, cuman apakah geraknya akan breakout lagi, saya rasa agak berat ya, karena mau bandar segila pun kalau mau naikin terus 15% berat pasti ya, cost mereka cukup besar ya. Bahkan kalau kita lihat transaksinya pun juga udah gede banget, dan mungkin kena psikologis 3.000 kayak ini kena psikologis 3.000 dia agak struggle ya. Mungkin bukan tidak mungkin Antam kena psikologis 3.000 dia kempes juga ya. Lalu juga Inco juga kena struggle di 7.000 ya, tadi sampai 7.050 kena psikologis. Nah bisa jadi dia correction dulu ya, buat candle istirahat gitu ya, baru nanti lanjut lagi. Tapi dengan chart securam kayak gini nggak rekomen kejar atas terus, kecuali Anda punya teknik tersendiri ya, itu silahkan. Oke ya, but overall ya momen masih ada menurut saya. Lalu Leship dia udah kelar bagi laporan keuangan. Emiten CPO juga banyak yang hancur gitu ya teman-teman, banyak sekali yang hancur. Leship, BWPT, DSN, hampir ARB semua ya. DSN, TAPG, apalagi Palm. Jadi cukup banyak yang auto reject. Nah simpel lagi nih, bagi Anda yang masih yakin dengan CPO ya, Anda masih bisa spekulasi buy gitu ya. Contoh kalau Anda mau Leship ya, Anda bisa spekulasi buy di sini 1410 1360 range ini. Ya ini best buy menurut saya. Ya, ini cukup angka yang oke lah. Kalau Anda masih yakin dengan CPO, Anda bisa beli kalau dikasih. Dan kalau marketnya masih nggak bagus, besok pasti dikasih. Gitu ya. Jadi menurut saya kesempatan sih ya, emiten-emiten ini kan udah rotasi ya, udah banyak istirahat sehat ya, PTBA gitu. Ini udah mulai sehat meskipun baru satu candle, tapi ya udah lumayan untuk kalau kita entry. Begitu Pak dengan Indi ada gap kecil di 2000. Oh, gapnya gede ya di 2550 sampai 2620. Ya mungkin kalau dia mau turun tutup gap satu kali lagi ya bisa aja. Ya dia kan kalau ARB lagi kan sekitar 200-an lagi ya. Dia ARB di 180 ya bisa sih. Ya kurang lebih dapat lah ARB-nya tutup gap kalau misalnya masih turun. Ya tapi tergantung nanti harga batu baranya. Cuman itu udah best buy menurut saya ya, kalau mau entry oke. GZCO ikut komoditas apa? GZCO ikut komoditas CPO. BWPT, lalu BWPT technical agak patah ya. Kurang recommended ya, kalau mau mungkin CPO kayak tadi Leship gitu ya. Agak patah. Jebol 86 ini udah nggak bagus sebenarnya, di jebol 86. 83 pun dijebol ya, saya rasa bukan nggak mungkin rebound, tapi kalau lihat chart kayak gini ada potensi ini main di bawah 80. Cepat atau lambat dia main di bawah 80, jadi ya hindari dulu. Kalau mau CPO bisa coba lirik yang lain lah, kayak misalnya DSNG, TAPG ini kan chartnya masih on semua. Ya chartnya ini masih on semua gitu ya. Tapi kalau BWPT ini agak lebih patah. Oke. BBYB area buyback 2000 jebol ya, ini udah agak kurang bagus sebenarnya dari 2100 2200. The last di sini lah. Sorry, saya tariknya dari sini. Ya 1800 ya last ini ya. Last ada di 1800, dan ya sebenarnya sih di bawah 2000 udah boleh buyback kalau Anda yakin. Cuman yang harus kita concern momennya nggak ada. Ya semua lagi balik lagi, semua lagi pindah ke komoditas. Nah tinggal dia rotasi aja tuh. Pindah nikel, pindah coal, pindah oil, atau rotate ke tadi ada yang naik property, construction. Nah di luar itu saya rasa ya balik lagi masih cukup berat. Momennya belum ada, bukan berarti prospeknya jelek. Tapi momen at current, ya momen sekarang belum memungkinkan untuk di HK. Itu yang harus Anda ketahui. Ya next ESA juga tadi kita cut loss ya. Karena kita main ketat.
kita main ketat. Jadi ya kalau mau tunggu di bawah 700 lah. Ya, minimal dia bisa bertahan di 680. Gitu untuk ESA. Ya, jadi tinggal diatur aja. Front outlooknya gimana nyangkut di 140. Wow. Udah hilang 50% ya. Friend ini kan apa ya? Friend ini kan kemarin sempat viral gitu ya, sempat ya orang sempat heboh lah ya di Friend karena dia akuisisi siapa namanya? Moratel ya, Moratel Indo dan sebagainya. Jadi wah, keluarlah analis-analis bilang ini bakal value investing multi bagger ribuan persen lah dan sebagainya. Jadi ya memang tiap periode akan selalu muncul. Nah kayak gini nih, ini batu bara lagi on, nanti bilang ITMG valuasi 70.000, 60.000. Nah retail yang polos, yang dalam tanda kutip bener-bener nggak ngerti, ya beli di ujung. Padahal itu akhir dari momentumnya. Nah untuk Friend sendiri, outlook jangka panjang mungkin masih bisa di maintain. Ya, tapi saya pribadi not recommend for long. Karena jujur saya belum riset lebih jauh. Dan sifat holdnya pun lebih ke arah spekulatif. Cuman mungkin kalau uangnya uang dingin, masih ada chance. Kalau sabar. Ya ini saya nggak tahu, mungkin bisa makan waktu tahunan. Gitu ya, itu untuk Friend. Dan ya teknikal pun juga udah kritis-kritis ya. Ini last ada di sekitar 77, 75, 74. Ya support kuat banget nih. Jebol, waduh, udah nggak tahu lagi arahnya kemana. Jadi ya atur-atur lah, jangan dipaksa. Nexa Saratoga, oke, ini masih still good. Ketahuan ya kayak MPMX, Saratoga, ya mungkin kayak Tebik, apalagi MDKA nih emiten. Tapi si Agi emitennya si Saratoga nih kempes ya. Nah cuman untuk Saratoga cukup ketahan, ada buyer di sini, ada fund, jadi ya kita bisa spec buy dengan batas mungkin di 2840, 2840. Ya, targetnya dia akan rounding dan breakout all time high lagi. Gitu ya di 3120, atau Anda kalau mau BOB ya di 3120. Buy on breakout aja kalau mau. Gitu. Kalau enggak ya dia akan konsolidasi lagi main di 2829. Oke, lalu TAPG correction super sehat. Ya ini dia kalau memang repeat dia kayak mau buat semacam cup and handle. Ini cupnya besar ya dan rapih. Nah dia mungkin lagi buat handle. Handle-nya itu bisa buat ascending scallop, bisa buat semacam wedge, bisa buat semacam wedge gini ya, wedge agak ngerucut. Atau kalau dia mau dia bisa buat flag. Ya, flag itu datar kayak gini. Ya, sama sisi gitu ya. Atau kalau dia mau dia bisa buat juga pennant. Cuman kalau pennant kayaknya agak sulit ya dengan chart kayak gini ya. Jadi dia buat pennant jadi turun. Bisa. Ya, cuman mungkin concern angka krusial patternnya yang harus kita ketahui itu ada di 760 sampai 730. Ah ini angka penting. Dan kalau besok dikasih turun lagi, let's say misal di bawah 800, ya resiko Anda loss lebih kecil. Karena let's say batas stop loss 730, Anda dapat di 780. Jadi potential lossnya lebih kecil. Gitu. Jadi kalau dikasih lebih murah ya di bawah 800 saya rasa. Kalau masih yakin silakan. PSKT masih turun, nggak ada momen ya. Kita pun terakhir kali cut loss di 108 dan sudah aman. Dan itulah pentingnya teman-teman ada mentor. Untuk PSKT arahnya masih belum kebaca. Cuman biasanya kalau emiten kayak gini ada one day dia momen-momen kayak Becip, kayak MDLN. Ada momen satu hari dia naik lumayan bisa 5% ke atas. Technical rebound. Tapi habis itu ya bisa jadi lanjut turun atau dia konsolidasi. Gitu ya untuk PSKT no comment. Inco Antam sudah dibahas. Asri propertinya kalau kayak kemarin SMRA ini kan memang sempat mau jebol ya. Sempat mau jebol, ternyata nggak jadi jebol. Ya, nggak jadi jebol. Saya sih belum ngecek ya apakah momentumnya properti bisa lanjut atau enggak. Tapi
Kalau asumsi ada volume dan nanti kita cek akumulasinya bagus di beberapa emiten properti di broker summary, maka ya bisa kita pastikan dia membal dan potensial buat double bottom juga gitu ya, buat double bottom di support. Nah, untuk aslinya sendiri ya ini asumsi marketnya mendukung ya. Asumsi marketnya mendukung. Sebentar. Ini mau saya agak error nih. Nah, kalau kita lihat dia punya trendline awal itu sebenarnya sudah dijebolkan. Ya, tinggal mungkin dia akan nguji dia punya double bottom itu di 160 ke atas ya, atau angka tepatnya mungkin di sekitar 164 167. Nah, disinilah angka atau target kenaikan dari si ASRI. Ya, ke sini dia. Targetnya itu ada di sekitar 160 167. Kalau mau beli ya bisa di 150 ke bawah. Ya, 140 150 itu area support yang bisa spekulasi. Kalau Anda yakin dengan si ASRI. Pegas ini semua sama ya chartnya ya. ARB semua, ini correction super sehat. Mungkin saya next saya kasih angka krusial aja ya, angka-angka support penting biar Anda bisa take action. Untuk Pegas sebenarnya take actionnya masih di 1450 sampai 1400. Masih di sini. Ini kuncinya. Jadi as long as jadi garis di atas garis zona hijau masih bagus. Oke. Nextnya BRMS auto reject bawah. Ini kalau dia sekali close di bawah garis merah which is EMA 13, ini bisa sideways. Ini bisa makan waktu jangka pendek, dia akan konsolidasi. Nah, jadi saya kadang ada mikir kayak gini. Ini versi pesimisnya ya. Kalau versi optimisnya, ketika sudah diumumkan orang terdekat Salim jadi presdir, ya presdir, presiden direktur, harusnya positif. Ini kalau kita ngomong dari sisi optimisme. Dan ini terbukti kemarin dia sempat gap up, BRMS langsung open gap up. Nah, cuma di sisi yang lain, kalau kita ngomong versi pesimis, sometimes karena BRMS mostly beberapa orang analis-analis yang sudah mempelajari polanya BRMS dan update-update seputar perusahaan, mungkin dari jauh-jauh hari juga sudah mengetahui bahwa cepat lambat Salim masuk. Nah, proses kenaikan yang terjadi di sini ini merupakan imbas dari rumor si Salim sebenarnya. Ya makanya ada istilah buy on rumor. Nah, ketika pengumuman terjadi, itu kan actual event ya kejadian nyatanya. Nah, tidak jarang kejadian nyata itu malah menjadi akhir dari tren si perusahaan tersebut. Tidak jarang ya, bukan berarti selalu. Nah, let's say paling terdekat yang paling krusial itu di farmasi. Oke, isu vaksinnya belum datang. Nah, ini ilmu juga nih. Vaksinnya belum datang. Ya. Masih dipesan dulu. Ya, vaksinnya masih dipesan. Tapi ya oke, kita pakai weekly kali ya. Pakai monthly deh. Atau pakai weekly. Nah, vaksinnya belum dipesan, baru dipesan gitu ya, belum disuntikkan. Ya, paling baru nakes waktu itu, tapi harga sahamnya itu sudah dikerek. Nah, dari sini, bahkan dari pertama nih. Jadi distributor. Vaksinnya padahal belum disuntik, belum cuan loh. Tapi ekspektasi positif di sini naik. Habis itu vaksinnya datang. Ya, gara-gara vaksin datang ke Bandara Halim Perdana aja sahamnya arah gila-gila. Nah, hari pertama Bapak Presiden kita suntik, ini saya yakin semua benar-benar mengalami. Waktu one day kita dulu juga cuan puluhan persen di sini. Waktu one day Pak Presiden kita suntik, sebenarnya bukan salah Pak Presiden ya. Tapi momennya kelar dan udah sampai sekarang hancur. Nah, ini kalau ngomong sisi negatif, sometimes emiten yang sudah dijor-jorin di awal, udah rame di awal, bisa kempes kayak gini. Bukan gak mungkin ya, tapi technical overall menurut saya masih aman-aman aja. Cuma dari kemarin penjualannya lumayan ya, distribusinya ya. Kalau mau kita selisihkan distribusinya dalam bulan Maret aja itu udah lepas hampir sekitar ya 3,5 juta gitu ya. Dan mungkin sisi positifnya kita bisa ambil lebih murah di 160.
Kuncinya sih dia nggak boleh balik 160 150. Nah, ini untuk BRMS dan ya mungkin berlaku untuk emiten-emiten lain. SMNT masih bisa dicoba copet-copet ya. SMNT seger, atur-atur aja posisi. Saya no comment sih karena udah tinggi chartnya. Nextnya CSIS momen belum ada. Tadi sempat ada pergerakan ya CSIS, cuman nggak banyak ya, Bandar cuman exit doang. Arahnya kalau dia masih nggak bisa bertahan di atas 80 masih ke bawah. Kalau nggak bisa bertahan di atas 80 masih ke bawah. Nextnya Mari buat low baru juga, hati-hati. Tadi sempat naik tapi kempes juga. Maybe kalau mau tunggu ya di 250 coba. Kemarin sih sempat hampir mau turun di 240-an, dia rebound kenceng. Nah ini bisa coba tunggu di 230 250. Secara tren nih overall udah downtrend ya, belum ada momen. Breeze kembali ke zona sideways, nggak mampu bertahan di atas 1700 ya, dia konsolidasi lagi di 1500 1700. Konsolidasi, mau beli ya di support di 1600 ke bawah. ADMR koreksi super sehat karena naiknya juga nggak nyantai. Mungkin besok kalau ARB sekali lagi ya, dia udah di kepala 1400 bisa dilirik ya. Mulai bisa coba dilirik. Kalau bisa di 1400-an. Oke, jadi saya rasa cukup ya requestannya. Untuk detail teman-teman bisa join ke grup free kami untuk ngobrol-ngobrol atau minimal download mobile apps kita. So saya rasa cukup, ditunggu untuk join VIP bagi teman-teman yang mau, karena kita akan adakan webinar dengan emiten itu di hari Jumat. Jadi teman-teman yang join VIP seminggu aja itu udah bisa dapat fasilitas join dengan emiten tersebut. Ya perusahaannya juga perusahaan besar ya. Jadi menarik banget. So saya rasa cukup, thank you banget teman-teman semua. Salam Trader Academy, be salam, be patient, be cuan.